pendapat saya, kunci kemenangan adalah Jawa. Siapa bisa menguasai Jawa, itulah yang menang. Lihatlah PRRI Permesta yang praktis telah menguasai beberapa pulau di luar Jawa. Karena Jawa tidak mereka tarik, maka akhirnya mereka gagal. Jadi Jawa adalah kunci. Pemberontakan PKI Madiun. Tadi adalah cuplikan film penumpasan pengkhianatan G30S PKI. Film ini disutradarai dan ditulis oleh Arifin C. Nur yang menceritakan tentang kudeta PKI terhadap Dewan Jenderal Tentara Angkatan Darat pada tahun 1965. Tapi, tahukah kamu jika sebelumnya PKI juga pernah melakukan pemberontakan di Madiun yang dipimpin oleh Musso dan tokoh kiri lainnya? Gerakan separatis yang dilakukan PKI di Madiun tahun 1948 menjadi ujian pertama bagi bangsa Indonesia setelah merdeka. Tantangan untuk mempertahankan keutuhan Indonesia semakin berat, terlebih di tengah agresi Belanda yang pertama. Lalu, bagaimana kisah awal pemberontakan hingga penghancuran PKI tahun 1948 itu? Genjer-genjer nong kedoan batik keleler mae dole teko-teko mu putih genjer oleh sak tenong mungkur sedot sing tole-tole genjer-genjer saiki wis digawa mulih genjer-genjer isok-isok didol ning pasar dijejer-jejer diuntingi padha di dasar mae jepeng padha tuku gawa welasan genjer-genjer saiki wis arep diolah genjer-genjer genjer. Madiun of Fire atau yang lebih kita kenal dengan nama Pemberontakan Madiun adalah peristiwa pemberontakan yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia. Pemberontakan ini sebenarnya tidak lepas dari jatuhnya Kabinet Amir Syarifuddin pada tahun 1948. Kabinet Amir Syarifuddin jatuh disebabkan oleh kegagalannya dalam perundingan Renville yang sangat merugikan bagi Indonesia. Setelah Amir Syarifuddin turun dari kabinetnya, ia lantas digantikan oleh Kabinet Hatta. Amir Syarifuddin pun merasa kecewa. Kemudian bersama dengan kelompok-kelompok sayap kiri lainnya yang tidak setuju dengan pergantian kabinet tersebut, lebih memilih menjadi oposisi di Kabinet Hatta. Untuk merebut kembali kedudukannya, pada tanggal 28 Juni tahun 1948, Amir Syarifuddin membentuk Front Demokrasi Rakyat atau FDR untuk memperkuat basis massa mereka. FDR sendiri terdiri dari Partai Sosialis Indonesia, PKI, Pesindo, PBI, Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia atau SOPSI, Barisan Tani Indonesia atau BTI, dan Sarbupri. Setelah terbentuk, FDR kemudian membentuk organisasi kaum petani dan buruh. Kemudian pada tanggal 11 Agustus tahun 1948, Musso tiba di Indonesia lewat Yogyakarta setelah puluhan tahun berada di Moskow, Uni Soviet. Mendengar kabar kepulangan Musso, Amir Syarifuddin dan FDR segera bergabung dengan Musso.
Setelah Musso dan Amir Syarifuddin bergabung, mereka mengadakan sidang Politbiro PKI pada tanggal 13 sampai 14 Agustus 1948. Musso membeberkan penjelasan tentang pekerjaan dan kesalahan partai dalam dasar organisasi dan politik, dan menawarkan resolusi yang terkenal dengan sebutan Jalan Baru untuk Republik Indonesia. Jalan Baru Musso menghendaki satu partai kelas buruh dengan memakai nama yang bersejarah, yakni PKI. Untuk itu, harus dilakukan fusi tiga partai yang bermazhab Marxisme dan Leninisme. Maka dari itu, dilakukan fusi tiga partai yaitu PKI, PSI, dan PBI yang akan menjadi cikal bakal Komite Front Nasional. Lalu, Musso menggelar rapat akbar di Yogyakarta yang menargetkan beberapa kota di Jawa Timur dan Jawa Tengah untuk dijadikan basis seperti Madiun dan Surakarta. Rencana itu diawali dengan penculikan dan pembunuhan tokoh-tokoh yang dianggap musuh di Surakarta, serta mengadu domba kesatuan TNI yang ada di sana. Sementara itu, ketegangan memuncak di Surakarta. Di kota ini terdapat dua kekuatan saling berlawanan, terutama antara pasukan Senopati dan Siliwangi. Pasca tewasnya Sutarto, culik-menculik pun terjadi. Senopati menuding Siliwangi menculik dan membunuh dua tokoh PKI Solo dan 6 perwiranya. Jalan damai tak dapat ditempuh dan konfrontasi pun tak terelakkan lagi. Sementara itu, permusuhan FDR dengan Gerakan Revolusi Rakyat atau GRR semakin meningkat. Sedangkan Tan Malaka juga memuncak amarahnya ketika pemimpin sayap militer GRR dan barisan banteng Dr. Muwardi dibunuh dan jenazahnya tak ditemukan. GRR menuding FDR sebagai pelakunya. Ketegangan di Surakarta menjalar ke Madiun. Sumarsono, komandan pasukan Brigade ke-29 yang pro PKI, menerima laporan bahwa Siliwangi akan melucuti pasukan FDR di Madiun dan menangkap para pemimpinnya. Pada 18 September tahun 1948, dengan kekuatan 1.500 orang pasukan, Sumarsono mendahului, melucuti, dan menawan sekitar 350 prajurit Siliwangi dan Brigade Mobil CPM atau Korps Polisi Militer. Aksi ini diikuti dengan penjarahan, kepanikan penduduk, penangkapan sewenang-wenang, dan tembak-menembak. Madiun sepenuhnya dikuasai FDR dan dijadikan sebagai pemerintahan Front Nasional. Lalu Presiden memerintahkan TNI untuk memulihkan situasi keamanan di Surakarta dan sekitarnya yang dipimpin oleh Gubernur Militer Kolonel Gatot Subroto. Pada pertengahan September 1948, meletuslah pertempuran angkatan bersenjata TNI dengan kekuatan bersenjata yang mendukung PKI. Lalu, PKI memfokuskan diri di Madiun. Kemudian tanggal 18 September 1948, Musso memproklamirkan berdirinya Republik Soviet Indonesia. Kemudian Musso pun diangkat sebagai presiden, sedangkan Amir Syarifuddin menjadi Perdana Menteri. Sementara itu, pasukan Amir Musso menghabisi lawan-lawan yang tak sejalan. Sejumlah tokoh dan alim ulama dieksekusi oleh Tentara Merah. Gubernur Suryo yang hendak mengunjungi saudaranya dicegat di Magetan. Dia kemudian tewas dibantai dengan kejam. Perwira polisi dan tentara yang ikut dalam rombongan juga dibunuh. Mereka adalah pembantu Komisaris Besar Polisi Durjat, Mayor Samsudarsono, Letnan Sumarto, Mayor Suhadi, Komisaris 1 Seroko, Kepala Penilik Kepolisian Jawa Timur di Blitar, dan Kepala Karesidenan Bojonegoro. Padahal Gubernur Suryo inilah sosok yang mengobarkan perlawanan rakyat Surabaya melawan Inggris 10 November 1945 yang lalu. Dengan cepat pemerintah menjadikan Jawa Timur sebagai provinsi istimewa dan mengangkat Kolonel Sungkono sebagai gubernur militer. Penumpasan PKI pun dimulai tanggal 20 September tahun 1948 yang dipimpin oleh Kolonel Abdul Haris Nasution.
Madiun sendiri berhasil diduduki oleh TNI setelah operasi militer digelar selama 12 hari. Tanpa perlawanan berarti, para pemberontak lari dari Madiun ke arah Gunung Wilis. Sisa-sisa pelarian ini masih terus melanjutkan perlawanan secara sporadis. Amir Syarifuddin dan musuh yang berselisih paham kemudian berpisah. Salah satu operasi penumpasan ini adalah pengejaran musuh yang melarikan diri ke Sumoroto sebelah barat Ponorogo. Pada operasi tersebut tanggal 31 Oktober tahun 1948, musuh berhasil ditembak mati bersama 2 pengawalnya. Sedangkan Amir Syarifuddin dan tokoh-tokoh kiri lainnya berhasil ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Amir sendiri tertangkap di daerah Grobogan, Jawa Tengah dan dieksekusi tanggal 19 Desember 1948 di Solo. Sedangkan sisa-sisa pemberontak yang tidak tertangkap melarikan diri ke arah Kediri, Jawa Timur. Merekalah yang kelak di tahun 1965 berhasil menjadikan PKI kembali menjadi partai besar di Indonesia sebelum terjadinya peristiwa gerakan 30 September 1965. Namun proses hukum pada para anggota PKI ini tak bisa dijalankan karena TNI harus menghadapi serangan agresi Belanda yang pertama, dan banyak juga tentara pro-komunis yang kemudian mengganti nama dan kembali bergabung dengan TNI. Salah satunya adalah Kusman. Dia lari dari kejaran hukum dan kemudian mengganti namanya menjadi Untung Samsuri. Karirnya melesat dengan memimpin operasi tempur di Irian Barat, hingga akhirnya dia dipercaya menjadi komandan Batalion 1 Cakrabirawa atau pasukan elit pengawal Presiden Soekarno. Untunglah yang kemudian kelak memimpin aksi gerakan 30 September tahun 1965. Dia menculik 6 jenderal dan 1 perwira TNI AD. Dia mengulang apa yang dilakukan oleh Sumarsono dulu, yaitu bergerak terlebih dahulu sebelum lawannya bergerak. Sejarah pun berulang, tetapi gerakan komunis ini gagal mengganti ideologi Pancasila. Untung pun dieksekusi mati bersama sejumlah tokoh PKI lainnya. Dan pemberontakan Madiun 1948 menewaskan Gubernur Jawa Timur R.M. Suryo, Dokter Pro Kemerdekaan Mawar